Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan atau memaparkan materi mengenai bab 4. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Saya Siti Rabida Abbas sebagai moderator, Kak Agustina, Risma Asis, Sarmila, dan Hairul Soleh. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke materi. Pengertian layanan bimbingan belajar. Banyak definisi tentang belajar yang telah dirumuskan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut. Belajar adalah proses tingkah laku dalam arti luas ditimbulkan atau diubah melalui praktek dan latihan. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam tingkah laku atau kemampuan yang merupakan hasil dari pengalaman. Belajar ialah proses perubahan tingkah laku seseorang terhadap situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu, di mana perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan berdasarkan atas kecenderungan tanggapan bawaan, kematangan, atau keadaan-keadaan di saat seseorang, misalnya kelelahan, pengaruh obat-obatan, dan sebagainya. Prayitno 1985 mengemukakan bahwa masalah adalah sesuatu yang tidak disukai adanya, menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri atau orang lain, ingin atau perlu dihilangkan. Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan dalam tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pentingnya layanan studi kasus kesulitan belajar bidang studi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu 1. Kepala sekolah. Menambah informasi sebagai masukan dalam menentukan kebijaksanaan sekolah yang berhubungan dengan perencanaan dan pelaksanaan program bimbingan penyuluhan di sekolah. Di samping itu, dapat juga digunakan sebagai pertimbangan dalam memonitor keadaan siswa, kemampuan gurunya dalam memberikan layanan bimbingan. 2. Wali kelas dapat memberikan informasi sebagai masukan untuk membantu siswa dalam memecahkan kesulitan belajar. Wali kelas juga dapat memberikan alternatif terbaik dalam meningkatkan prestasi belajarnya. Guru bidang studi untuk mengetahui prestasi dan kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa terhadap mata pelajaran yang diajarkan, sehingga guru mata pelajaran dapat memberikan pengarahan dan pembinaan terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar, dan membantu memecahkan masalah siswa yang dihadapi sesuai dengan bakat dan minat siswa. 3. Siswa kasus membantu siswa dalam mengenal diri sendiri, memahami dirinya, menerima dirinya, menentukan arah dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan yang diharapkannya, sehingga siswa dapat mengembangkan potensinya untuk menunjang tercapainya prestasi belajar, sehingga pencapaian cita-citanya dijalani dengan mudah. 4. Orang tua siswa membantu orang tua dalam memahami serta mengerti keberadaan dan keadaan anaknya, sehingga dapat lebih mencurahkan perhatian demi perkembangan anaknya secara optimal, serta dapat mendorong, membimbing, dan mengarahkan anaknya dalam mengambil langkah-langkah yang sesuai. Pelaksanaan layanan bimbingan belajar dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, menentukan murid yang mengalami masalah belajar. Langkah kedua, mengungkapkan sebab-sebab terjadinya masalah belajar. Langkah ketiga, membantu murid mengatasi masalah yang dialaminya dalam belajar. Langkah keempat, melaksanakan penilaian untuk menentukan sejauh mana layanan bantuan yang telah diberikan mencapai hasil yang diharapkan. Langkah kelima, melaksanakan usaha-usaha tindak lanjut dari layanan-layanan sebelumnya. Di dalam bagian ini hanya akan dibicarakan langkah 1 dan langkah 3. Mengenai langkah 4 dan 5 akan dibahas pada kelompok atau bab yang lain.
Layanan studi kasus, kesulitan belajar bidang studi sangat penting karena layanan ini diperlukan bagi pengembangan intelektual siswa. Dengan adanya layanan ini, siswa diharapkan mengetahui arah dan tujuan pengembangan dirinya dan dapat secara bijaksana menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. B. Masalah belajar. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses belajarnya. Kondisi tertentu itu dapat berkenaan dengan keadaan dirinya, yaitu berupa kelemahan yang dimilikinya, dan dapat juga berkenaan dalam lingkungan yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Masalah-masalah belajar ini tidak hanya dialami oleh murid-murid yang lambat saja dalam belajarnya, tetapi juga dapat menimpa murid-murid yang pandai atau cerdas. Dari pengertian masalah belajar di atas akan jenis-jenis masalah belajar di sekolah dasar dapat dikelompokkan kepada murid-murid yang mengalami: yang pertama, keterlambatan akademik; yang kedua, kecepatan dalam belajar; yang ketiga, sangat lambat dalam belajar; yang keempat, penempatan kelas; yang kelima, kurang motivasi belajar; yang keenam, bersikap dan kebiasaan buruk dalam belajar; yang ketujuh, sering tidak sekolah. Selanjutnya, faktor timbulnya masalah belajar. Yang pertama, faktor-faktor internal atau faktor-faktor yang berada pada diri murid itu sendiri. Antara lain, yang pertama, gangguan secara fisik, seperti kurang berfungsinya organ-organ perasaan, alat bicara, gangguan panca indera, cacat tubuh, serta penyakit tahunan. Yang kedua, ketidakseimbangan mental atau adanya gangguan dalam fungsi mental, seperti menampakkan kurangnya kemampuan mental, taraf kecerdasan cenderung kurang. Yang ketiga, kelemahan emosional, seperti merasa tidak aman, kurang bisa menyesuaikan diri, atau maladjustment, tercekam rasa takut, benci, dan antipati, serta ketidakmatangan emosi. Yang keempat, kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan dan sikap yang salah, seperti kurang perhatian dan minat terhadap pelajaran sekolah, malas dalam belajar, dan sering bolos atau tidak mengikuti pelajaran. Yang kedua, faktor-faktor eksternal atau faktor-faktor yang timbul dari luar diri individu, yaitu berasal dari sekolah, antara lain: yang pertama, sifat kurikulum yang kurang fleksibel; yang kedua, terlalu berat beban belajar murid dan untuk mengajar atau guru; yang ketiga, metode mengajar yang kurang memadai; yang keempat, kurangnya alat dan sumber untuk kegiatan belajar keluarga atau rumah, antara lain; yang kelima, keluarga tidak utuh atau kurang harmonis; yang keenam, sikap orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya; yang terakhir, keadaan ekonomi. Penentuan murid-murid yang mengalami masalah belajar sesuai dengan fungsi-fungsi bimbingan dan konseling, maka yang pertama dan paling awal harus dilakukan dalam rangkaian kegiatan layanan bimbingan belajar adalah menentukan siapa murid yang mengalami masalah dalam belajar. Penentuan siapa murid yang mengalami masalah dalam belajar. Penentuan siapa murid yang mengalami masalah belajar dapat dilakukan dengan menggunakan prosedur berikut ini. Yang ke-1, penilaian hasil belajar. Guru diharapkan melaksanakan penilaian hasil belajar secara berkesinambungan. Salah satu tujuan dari penelitian hasil belajar adalah untuk mengetahui sejauh mana murid telah mencapai hasil belajar yang direncanakan sebelumnya. Dalam hal ini, ada dua jenis acuan yang digunakan, yaitu yang pertama, penilaian acuan patokan atau PAP, dan yang kedua, penilaian acuan norma atau PAN. Yang kedua, pemanfaatan hasil tes inteligensi. Dipengaruhi oleh inteligensi atau kemampuan dasar, semakin tinggi kemampuan dasar, semakin tinggi hasil belajar yang diperoleh.
Tinggi rendahnya tingkat kemampuan dasar itu biasanya diukur dengan tes kemampuan dasar yang sudah baku. Dan yang ketiga, pengamatan atau observasi. Dibandingkan dengan guru sekolah menengah, maka guru sekolah dasar menempati kedudukan yang menguntungkan dalam mengamati keadaan murid sehari-hari. Dia diserahkan tugas untuk memegang dan mengajarkan sebagian besar mata pelajaran yang ada pada sebuah kelas tertentu. D. Mengungkapkan sebab-sebab masalah belajar. Guru sukar menentukan sebab-sebab terjadinya masalah yang sesungguhnya karena masalah belajar itu sangat kompleks. Hal ini mengandung pengertian bahwa masalah belajar dapat timbul oleh berbagai sebab yang berlainan. Suatu masalah belajar yang sama dialami oleh 2 orang murid atau lebih. Belum tentu disebabkan oleh faktor yang sama. Dari sebab yang sama dapat timbul masalah yang berlainan. Seringkali suatu kondisi yang sama dimiliki oleh seorang murid atau lebih menimbulkan masalah yang lainnya pada masing-masing individu. Sebab-sebab masalah belajar dapat saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Kadang-kadang masalah belajar yang dihadapi oleh siswa tidak timbul dari satu sebab saja, melainkan dapat timbul dari berbagai sebab yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain. E. Membantu murid mengatasi masalah belajar. Berkenaan dengan masalah-masalah yang dihadapi murid dalam belajar, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru, antara lain 1. Pengajaran perbaikan. Pengajaran perbaikan bentuk khusus dari pengajaran yang diberikan kepada seseorang atau beberapa orang murid yang mengalami kesulitan dalam belajar. Kekhususan dari pengajaran ini terletak pada murid yang dilayani, bahan pelajaran, metode, dan media penyampaiannya. Seperti setelah disinggung di atas bahwa murid yang dilayani adalah murid-murid yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam belajar. 2. Pengajaran pengayaan. Pengajaran pengayaan adalah suatu bentuk pengajaran yang khusus diberikan kepada murid-murid yang sangat cepat dalam belajar. Biasanya, murid-murid yang sangat cepat dalam belajar dapat menguasai bahan-bahan pengajaran yang diberikan lebih cepat daripada teman-teman sekelas. Sehubungan dengan hal ini, suatu pertanyaan yang sering disampaikan adalah, apakah murid yang sangat cepat dalam belajar juga disebut sebagai murid yang bermasalah dalam belajar? 3. Pembinaan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Sikap dan kebiasaan belajar Rosmawati 1983 dan Ali Yusuf 1984 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang berarti antara sikap dan kebiasaan belajar yang baik cenderung memperoleh hasil belajar yang baik, dan demikian sebaliknya.